Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas Binaan Gugus Platon ya, Bapak Agus Marsono SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus Platon Bapak Haji Sartono, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Gugus Platon yang saya hormati, dan guru-guru hebat yang sangat luar biasa Gugus Platon yang sangat saya banggakan. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka berbagi, sharing Bapak Ibu ya, di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Salam salam kalau kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Guru hebat yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat datang para peserta workshop implementasi kurikulum merdeka Gugus Platon. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Lanjut Pak. Oke, terima kasih ya. Bapak Ibu, about me ya. Mohon maaf sekali lagi, saya di sini bukan sosok orang yang segala-gala bisa, bukan. Kebetulan materi ini saya mendapatkan pertama kali ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sosok yang hebat, bukan ya. Tapi Bu Ilah ini nerima duluan dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Nah, ini Bapak Ibu about me tentang saya. Alhamdulillah saya dipercaya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu 2021 menjabat Kepala Sekolah UPDD SMP 1 Singaraja. Kemudian alhamdulillah juga saya dipercaya Balai Besar Guru Penggerak ya, sebagai pengajar praktik CGP angkatan ke-7 nih, Bu Neneng, teman-teman buat Bu Neneng, Bu Murni, siapa lagi Bu? Sudah 2 orang ya? Ada yang lain? 2 ya? Yang lain sudah diangkat kepala sekolah. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, saya dipercaya Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kemudian alhamdulillah juga Bu, saya dipercaya juga dari kementerian sebagai narasumber berbagi praktek baik IKM Jawa Barat. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga punya Bimbel Al-Hidayah. Bapak Ibu monggo, saya pengen kita bahasa Inggris, boleh nanti ke Bimbel Al-Hidayah sambil promo sedikit ya. Bapak Ibu yang punya anak pengen menghafal Quran juga kami fasilitasi, namanya Rumah Tahfidz Al-Hidayah. Dan alhamdulillah 2017 saya dipercaya oleh Pak Haji Ali Hasan sebagai Ketua Umum Hafidz Foundation Kabupaten Indramayu sampai sekarang. Nah semoga apa yang saya lakukan Ibu bisa, dan pasti Ibu akan bisa. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah Allah akan mudahkan. Baik, sebelum kita mulai, saya pengen tahu nih Bapak Ibu, silahkan menuliskan sesuatu di kertas ini. Hal apa yang sudah Ibu lakukan? Hal terbaik apa? Pak Arifin mohon untuk dibantu. Hal terbaik apa bagi 2 ya belakang depan? Hal terbaik apa sebelum libur sekolah kemarin yang Ibu lakukan untuk peserta didik? Tulis nama, kelas, nama asal sekolah, kemudian guru kelas berapa, lanjut 1 paragraf saja ya, cerita baik sedikit saja. Hal apa yang Ibu sudah lakukan, hal terbaik sebelum liburan sekolah. Waktunya 3 menit. Gantungan surga, gantungan kunci surga. Oh, khusus buat Gugus Platon ini tuh, sampai saya beli di ternyata tidak hanya murid ya. Ketika saya bilang gak bawa hadiah menonjok, ketika saya bilang ada hadiah, semua cung. Baik, oke. Siapa yang mau raise your hand please? Jadi bingung dia pilihnya.
Sepertinya gini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak yang lebih senior, Bapak Warsono, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Bapak Warsono. Mohon maaf, kita memberikan kesempatan. Oh iya Pak, Bu terkait masih muda, jadi masih Bu. Sepertinya Tuhan siapa, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang memberikan waktu kepada saya untuk mengungkapkan masalah yang saya hadapi menjelang liburan ya. Karena saya sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar kelas 6. Nah, untuk tahun sekarang 2023-2024 ke kelas 4. Biasanya kelas 4 itu bandel-bandel loh. Adapun yang saya ungkapkan di sini, karena kelas 6 itu menghadapi siswa untuk melakukan ke jenjang yang berikutnya. Jadi SMP yang dari Indramayu, saya datangi Bu. 1 Indramayu, 1 Sindang, 2 Sindang, 3 Sindang, 4 Sindang, sampai Balongan. Kepala kelas saya tanda lagi, Pak, minta saya lebih dulu persyaratan PBDB untuk sekarang. Nanti Pak, semua menolak dengan kata-kata nanti Pak. Nanti Pak ini bukan hanya saya diem Bu, Pak. Sampai kapan nantinya? Minggu depan datang lagi, Pak, sudah siap belum? Belum ada keputusan Pak, lagi mau rapat dulu. Ya wis. Begitu ada nomor duduk SMP 3 Sindang. Berarti dimulai itu persyaratan yang SMP 3 Sindang. Anak-anak sebelumnya diberitahu Bu, anak-anak kelas 6 tahun sekarang kumpul di SD Negeri 2 Karanganyar jam 8. Dari semua jurusan SMP Bu, mana ada mau 1 Sindang, 2 Sindang, kumpul semua. Adapun Ibu yang sudah menulis silahkan ditempel di belakang 4 baris yang rapi ya, biar rapi untuk didokumentasikan seperti yang di depan. Dibantu 1 orang guru atau 2 silahkan menempel kertasnya di belakang. Ini nanti akan saya laporkan ke BPGP Bu, bahwa guru-guru gugus Plarno itu sangat luar biasa. Di nanti itu saya akan laporkan apa-apa hal yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu kemarin libur sekolah. Enggak, satu aja Bu ya cukup, soalnya waktunya sudah jam 9. Nanti masih banyak hadiah banyak ya. Terima kasih Baji, karena di dunia ini ada makhluk laki-laki perempuan, jadi adil. Ada yang kaum Adam hadir, kaum Hawa hadir, ya Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya singkat pendek mudah diingat, namanya Somari. Ya, somai. Ya, pokoknya somai enak, somari juga. Ya, enak dipandang. Walaupun sudah menjelang purna bakti ya Bu Haji. Dulu kita sampai pagi itu sama-sama registrasi dalam pesek Bu. Cuman saya belum diberi kesempatan waktu itu mau berangkat diklat. Saya sakit Bu. Jadi mau berangkat diklat nggak sanggup, saya mundurkan diri. Kalau tidak mundurkan diri mungkin sama-sama sudah duduk berdiri di depan sini Bu. Iya, ilmunya waktu jadi registrasi kepala sekolah sama, iya. Karena Allah belum mengizinkan saya sakit Bu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tadi untuk menjelaskan kesan dan pesan pada waktu sebelum ataupun di saat liburan sekolah. Mbak, sekarang semua berdiri. Oke, stand up please. Iya, supaya kita semangat ya. Yang ini. Di mana? Di sini. Guru gugus kok Bandung ya? Mas ganti Mas. Wah, semangatmu ini Semangat
Ibu Kepala Sekolah, semangatmu. Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Guru gugus Plankton? Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Baik. Ya, di SD yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan insya Allah saya siap membantu Ibu ya. Kalau ada apa-apa nanti kita berbagi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya kebetulan pertama menerima materi ini ya. Bukan berarti saya hebat. Mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang lebih hebat daripada saya. Nanti kita akan sharing bersama-sama, diskusi bersama-sama. Baik. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita pada hari ini kumpul ke sini untuk apa ya? Nah, membantu Bapak Ibu guru semuanya dalam menghadapi kurikulum merdeka di tahun 2023-2024. Nah, itu baik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, agenda kita hari ini jam 8 pembukaan sampai jam setengah 4 nanti. Yang pertama adalah tadi pembukaan sudah dibuka oleh Bapak pengawas kita yang sangat luar biasa. Kemudian nanti kita akan diskusi tentang kurikulum merdeka tingkat sekolah dasar, dilanjutkan dengan perangkat ajarnya seperti apa. Kemudian pembelajaran profil pelajar Pancasila ya, proyek profil pelajar Pancasila, kemudian refleksi dan nanti ada testimoni dari Bapak Ibu guru hebat dari gugus Plankton. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akan mulai acara inti, ya ini baru pemanasan Bapak Ibu. Tadi apa yang Bapak Haji Sartono, Bapak pengawas inginkan, bahwa yuk kita kosongkan kepala kita. Misalnya ada yang sudah pernah menerapkan, ya yuk kita bareng-bareng bersama berdiskusi ya. Kemudian kita bikin kesepakatan belajar. Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu kita belajar intinya memenuhi kebutuhan siswa, ya. Kita berpihak kepada siswa yang aktif, ya, student center, bukan teacher center. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti mulai belajar, supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, maka Bapak Ibu membuat namanya kesepakatan belajar. Nah, sekarang kalau dulu kan Ibu langsung membuat ya tata tertib, 1 anak datang di kelas bla bla, 2 bla bla bla. Nah, sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu, supaya ditaati oleh semua anggota belajar. Makanya pada hari ini Ibu pengennya seperti apa? Bapak Ibu mau kesepakatan belajar pada hari ini seperti apa? Mangga. Dari depan dulu, mangga Ibu Neneng. Saling menghormati, mohon diketik Pak. Saling menghormati, Bapak Ibu yang setuju? Setuju? Baik. Bapak Bu Solehah ujung. Atau yang lain boleh? Apa? Saling bekerja sama Pak. Baik. Ya, yang ujung. Percaya diri. Percaya diri, Bu Rini luar biasa. Siapa lagi? Menjaga kelas yang kondusif. Yang ujung sana belum. Bu Bibit coba mana suaranya? Mana suaramu Bu Bibit? Apa saya? Siap belajar, boleh. Apalagi Bu Murni? HP silent nih. Aku suka, bukan dari saya, tapi dari peserta. HP-nya di silent. Tadi kata Bapak, manfaatkan waktu 1 hari, ya, 1 hari ini. HP silent. Satu lagi Mas, tadi apa? Boleh ngemil, boleh ke kamar mandi ya, boleh Bu. Apalagi? Dalam hadir sampai akhir. Betul kata Ibu Haji Nani. Ya? Serius? Iya, santai tenang. Insya Allah hari ini kita akan happy, kita akan fun. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Ini bukan dari saya loh ya, dari Bapak Ibu semua. Kesepakatan belajar dari kita guru gugus Plankton. Yang pertama,
saling menghormati. Yang kedua, saling bekerja sama. Yang ketiga, percaya diri, siap untuk belajar, HP di silent, kemudian ngemil boleh, kemudian gak boleh kamar mandi, serius tapi santai. Tepuk tangan buat kita semuanya, keren banget. Baik, nah Bapak Operator disiap, oke. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara inti nih Bapak Ibu. Yang kedua Pak. Oke, itu Bapak. Sip. Nah, keren. Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan disuguhi menu nih yang belum sarapan. Menu kita pada hari ini yaitu membahas implementasi kurikulum 2023-2034 di satuan sekolah dasar ya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang karakteristik ya, seperti apa sih asli dari kurikulum merdeka itu. Kemudian perubahan-perubahan pokok apa nih ya antara K13 dengan Kurmer ini. Kemudian nanti SKL-nya seperti apa. Yang terakhir adalah struktur kurikulumnya seperti apa. Baik, next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu nanti insya Allah materi akan saya share ya. Ya, jadi Bapak Ibu gak usah capek, sekarang fokus saja. Apalagi Pak Ajat kasihan ya dari tadi sepertinya, jadi saya itu tahu. Baik, Bapak Ibu, karakteristik utama dari kurikulum merdeka yaitu berfokus pada materi yang esensial. Artinya esensial ini materi yang penting, yang tidak bertele-tele, ya enggak Pak? Nah, diharapkan apa? Pembelajaran lebih mendalam, lebih bermakna kepada peserta didik dalam rangka pengembangan literasi dan numerasi. Nah, yang kedua nanti ada profil pelajar Pancasila. Untuk apa? Untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Nah, yang ketiga ini ada fleksibilitas ya. Fleksibilitas ini untuk guru dan untuk satuan pendidikan ya. Artinya Bapak Ibu diberi kebebasan. Dalam apa? Pertama, Ibu nanti boleh merancang sebuah modul ajar ya dengan pendekatan tematik atau berbasis mapel. Ibu merdeka, Ibu nggak usah, oh kok ini masih tematik nggak apa-apa. Misalnya pakai mapel nggak apa-apa ya. Kemudian Bapak Ibu CP disusun per fase bukan per jenjang ya. Fase A kelas berapa coba? 1, 2, hebat. Fase B? Fase C? Nah, itu nanti CP-nya nanti kita akan susun per fase. Nah, misalnya CP kelas 1 bahasa Indonesia, elemennya ada berapa? Nah, kita akan kupas Bapak Ibu. Dari elemen itu, Bapak Ibu sudah bawa belum perangkat-perangkat yang sudah saya share untuk dibawa pada hari ini? Belum. Yang saya share, oh ya, dan nanti saya kirim lagi lewat grup ya. Baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya klasiknya. Nah, sekarang beberapa hal yang berubah nih Bapak Ibu ya di tingkat sekolah dasar ya. Yang pertama nih, penggabungan antara IPA dan IPS jadi IPAS ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahasa Inggris sebagai mapel pilihan. Kalau kemarin masih eskul ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada sekolah yang menghilangkan ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang itu mapel pilihan. Kemudian yang ketiga, mapel keterampilan itu diganti dengan mapel keterampilan salah satu milih Bapak Ibu. Jadi mapel keterampilan ini seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ibu hanya pilih satu. Nanti Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah tari apa yang akan dipilih. Tuh Bapak Ibu ya. Dalam bukan Bu, kalau per kelas kan nanti dia seluruhnya. Iya. Satu sekolah satu Pak Ajat. Ya, misalnya nih. Ya mangga, nanti kita akan bahas
Ya, nanti kita akan bahas. Baik. Oke, sesuai aset Bu. Jadi nanti Bapak Ibu keterampilan tadi sesuai aset. Ibu punya aset banyak apa di antara 4 ini? Contoh margarin 3 nih. Punya aset tali banyak. Berarti nanti didata dulu ya pemetaan aset di sekolah Bapak Ibu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, pendidikan Pancasila sebagai pengganti PPKN. Ya. Jadi sudah tidak ada namanya PPKN, ya, adanya pendidikan Pancasila. Next. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ada 4. Nanti saya kasih pertanyaan, ada hadiah. Oke, nah Bapak Ibu, Miss Ila, kalau nggak punya guru bahasa Inggris, kayak bisa manis deh. Bapak Ibu, ini alternatif pengajar bahasa Inggris ya. Nah, Bapak Ibu nanti sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah, barangkali hari ini belum hadir. Nah, pertama, siapa yang mengajarkan nih? Nah, guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Ada kan? Kayak Pak Arifin nih, guru kelas tapi Inggrisnya keren. Bu Nining, guru kelas tapi Inggrisnya keren. Nah, ini aset sekolah, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengajar bahasa Inggris. Solusi kedua, guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan. Misal Mari 3 kan ada ya guru bahasa Inggrisnya, nah dipakai itu. Kalau nggak ada gimana Miss Ila? Kalau nggak ada, guru bahasa Inggris dari SD lain, ya, atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Nah, yang terakhir, mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di Unwir itu Bu, sudah ada beberapa mahasiswa yang ikuti program Kampus Merdeka dan itu dibayar pemerintah. Nanti mudah-mudahan Indramayu dapat kiriman dari kabupaten lain ya. Amin ya robbal alamin. Nah, nanti disampaikan Bapak Ibu ya untuk bahasa Inggris. Oke, khususnya SKL SD difokuskan pada pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, menanamkan tradisi sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bapak Ibu, SKL ini 1-2 itu karakter ya. Ya betul, betul nggak Bapak Ibu? Yang ketiga adalah apa? Pengetahuan. Oke, lanjut. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini nanti diingat-ingat struktur kurikulum tingkat SD. Yang pertama tadi pembagian fase, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga proporsi beban belajar, yang keempat adalah pembagian beban belajar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 3 fase yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Fase A apa Bapak Ibu? Fase B? Fase C? Nah, udah ngapal, udah ngotok ya. Bapak Ibu, capaian pembelajaran tadi disusun per fase, ya kan? Bukan per jenjang, yang artinya guru memiliki kebebasan untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Contohnya, pada fase A, siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Nah, berarti Bapak Ibu nanti ya capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1 atau di kelas 2 atau disampaikan di kelas 1 dan 2. Yang penting pada akhir fase Ibu Bapak harus tuntas. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, next. Baik. Nanti capaian itu dari keputusan BKPS nomor 33, BKASP nomor 33 dari pemerintah sudah ada. Nah, makanya tadi saya bilang
sudah saya share ke kepala sekolah. Karena nanti untuk menyusun perangkat, Bapak Ibu harus punya seperti ini, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran ini dari pemerintah, ya. Belum, di grup udah ada. Bapak Ibu bawa laptop enggak? Ya udah, nanti saya share ya. Baik. Nanti salah satu, baik. Oke, lanjut. Bapak Ibu, CP itu capaian pembelajaran itu sudah disiapkan dari pemerintah. Nah, bagus, Pak, siapa namanya? Pak Opik. Jadi Bapak Ibu ketika masih blank, apa itu CP? Dari mana CP? Boleh ya? Boleh. Iya, benar. Masih ini, baik. Bapak Ibu, tadi yang saya sudah bilang dari awal, pendekatan pembelajarannya, Bapak Ibu tidak lagi diwajibkan untuk menggunakan pendekatan tematik ya. Tidak lagi, kalau kurikulum 13 kan Ibu wajib ya menggunakan tematik ya Pak Ajat ya. Nah kalau sekarang Bu Soleha, Ibu bebas, mau pendekatan tematik boleh, mau mapel boleh. Bagaimana Ibu mudahnya di kelas, nyaman di kelas. Yang penting Bapak Ibu utamakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut. Nah baik. Nih Bapak Ibu, pembagian struktur kurikulum ya. Nah, pembelajaran dilakukan melalui dua kegiatan. Yang pertama adalah intrakurikuler. Ini 80%. Nah, pembelajaran proyek pelajaran Pancasila 20%. Nah Bapak Ibu, contohnya jika matematika per minggu ada 4 JP, nanti 3 JP untuk intra, 1 JP untuk proyek. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu contohnya. Lanjut. Iya, nanti ya Bu, nanti diatur Bu, nanti kita akan bahas. Lanjut Pak. Nah, nih Bapak Ibu, struktur kurikulum kelas 1 nih Bapak Ibu ya, contohnya ya. Di sini ada pendidikan, mohon maaf, sesuai dengan agama. Ini saya belum, karena kita mayoritas Islam, saya belum dirubah. Islam atau agama lain, Bapak Ibu, ini harusnya kan 4 nih agama. Betul tidak Pak Ajat? Bu Somari, yang senior. 4 biasanya 4 per minggu. Nanti Pak Ajat 3 buat reguler, 1-nya buat ya proyek ya P5 ya 20 sampai 30 Bu boleh. Tapi sayangnya sih yang 20%. Pendidikan Pancasila itu harusnya 5 jam Bapak Ibu, 4 jam untuk intrakurikuler ya kan, 1 jamnya untuk P5 ya. Kemudian Bahasa Indonesia juga sama, itu 8 jam, bener nggak Bu Haji Nani? 8 jam ya. Nanti 6 jamnya buat dalam kelas ya kan, intrakurikuler, yang 2 jamnya buat P5. Kemudian matematika itu 5 jam ya Pak Ajat ya Bu, Ibu ya Bu Murni ya. Nanti 4 jamnya kita untuk intrakurikuler, 1 jamnya untuk P5. Kemudian PCOK 4 ya, 4 jam per minggu, 3 jamnya untuk reguler, 1 jam untuk P5. Nah Bapak Ibu, ini jangan lupa hanya pilih salah satu ya. Nah ini 4 jam, 3 jamnya untuk intrakurikuler, 1 jamnya untuk P5. Tapi diingat, yang bahasa Inggris dan muatan lokal tidak ada P5 ya. Bahasa Inggris sama muatan lokal, misalnya ada tematik, budi pekerti, bahasa Indramayu Bu, itu semua 2 jam ya. Jadi Bapak Ibu, kewajiban sekolah untuk memberikan hak siswa belajar reguler atau intrakurikuler, alokasi per tahun adalah 828. Kemudian P5-nya ada 252 per tahun. Nah, ya. Di sini saya ketik ya, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing nih Bapak Ibu ya tadi ya. Kemudian satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Tadi kan memilih. Nah, kemudian tadi ya Bu, paling banyak 2 jam per minggu atau 72 jam. Nah, total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris dan muatan lokal. Bu, pengen nyanyi beli? Nyanyi dulu.
biar gak ngantuk. Ada yang ngantuk soalnya aku lihat tadi yang di ujung sana tuh ada yang. Oke. Sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Hadap kanan, gerak. Oh sorry, balik kanan. Oke, pegang pundak temennya. Oke, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Semua. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jangan buat kita Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah cukup. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Next. Stop, udah ya, tadi kesamaan. Bapak Ibu, ini adalah penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Kenapa? Oke. Baik, mungkin belum dikasih makan. Baik, Pak Ibu, pembelajaran berbasis proyek SD dilakukan 2 kali dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas secara mendetail ya. Nanti kita akan di akhir nanti itu kita akan membahas dan menjadwalkan seperti apa nanti P5 di jadwal hari-hari. Ibu nanti bisa pakai harian. P5 menggunakan harian boleh, atau nanti di mingguan atau di blog. Nanti kita akan bahas di akhir. Baik, langsung perangkat ya Pak. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu? Nah, tentunya tadi yang saya sudah bilang Bapak Ibu ya, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, 7 dokumen pekerjaan guru dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan perangkat ajar ya. Nah, perangkat ajar ini nanti kita akan laksanakan ya. Pertama, apa yang Ibu akan laksanakan? Bagaimana cara membuatnya? Pertama yaitu kita akan menganalisis terhadap capaian pembelajaran. Nah, yang kedua nanti kita bersama-sama merumuskan TP menjadi ATP. Kemudian nanti yang ketiga menyusun prota promes. Yang keempat mempersiapkan asesmen diagnostik. Lanjut, yang kelima menyusun modul ajar. Lalu kita menyusun bahan ajar dan terakhir merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Supaya Bapak Ibu nggak asing lagi, saya kasih lagu lagi ya. Lagunya
Enggak, lagu CP Bu, CP ATP Bu siapin lagu CP ATP lagi.